Assalamualaikum Pak Budi, gimana kabar Bapak? Baik, selamat siang. Alhamdulillah sehat semuanya, teman-teman juga sehat, adik-adik milenial juga sehat semuanya. Alhamdulillah, saya tertarik dengan yang Pak Budi posting tadi di grup Spirit ya. Ya. Jadi Ya. pelatihan dan melibatkan milenial Bapak. Ya. Ya. Nah, nanti saya ingin sekilas diskusi dengan Pak Budi. Ya. Kasembon ini kan salah satu kecamatan yang di ujung barat ya, atau di sebelah barat dari Kabupaten Malang. Nah, kemudian potensinya tentu sangat besar ya, Jadi saya pernah menulis yang dulu kalau tidak salah seperti alat mesin pertanian, ya, bengkel, potensi pemuda tani milenialnya. Ya. Nah, nanti saya mohon izin kalau misalnya bisa diskusi juga dengan yang alumni magang Jepang, ya karena saat ini ada satu pemuda tani di BPP Kalipari itu sedang mengikuti pelatihan di Ketindang untuk ikut magang Jepang. Nah, nanti sharing. Nah, kira-kira Jepang itu seperti apa? Nah, cuma sebelum itu, kita sangat terima kasih kepada Pak Budi karena saya hubungi mendadak, tapi alhamdulillah di BPP sedang istirahat. Nah, kita bisa komunikasi langsung, temu kangen, ngobrol santai. Nah, kira-kira Pak Budi dari pelatihan ekspor ya? Ini kan satu yang komoditas ekspor. Mungkin bisa diceritakan komoditas unggulannya BPP Kasembon, kemudian potensi petani milenialnya, kemudian ancang-ancang untuk ekspornya ini kira-kira apa saja Pak Budi? Pak Budi. Terima kasih. Kami dipercaya untuk diekspos dari BPP Kasembon. Memang hari ini kami ini ditunjuk untuk mengikut sertakan pemuda tani milenial untuk ikut di pelatihan komoditas ekspor. Komoditas ekspor yang ada potensi di Kasembon ini untuk kita ekspor. Satu, orang sudah budidaya, belum ada yang ekspor. Nah, makanya ini nanti yang ikut di sini namanya Mas Inggih dari Wonoagung, ini pemuda milenial yang dia juga budidaya. Harapan kami ikut pelatihan nanti bisa jadi eksportir orang. Yang kedua, ini talas bening besar dan kuning. Ini sudah ada pemberdayaan budidaya. Kami menyiapkan namanya Mas Nuklis ini untuk kedepannya bisa menggarap komoditas ekspor talas bening baik daun maupun umbi. Tapi hari ini yang sudah adalah proses pembuatan tepung dan merajang daun tembakau talas bening. Harapan kami bisa langsung ekspor. Makanya ini lewat pelatihan ini masih belajar semuanya. Yang satu lagi kebetulan hari ini kami ini baru pulang. Dulu berangkatnya juga rekom dari BPP, dari Dinas Kabupaten, Dinas DPCHP, untuk bisa berangkat lolos di seleksi magang Jepang lewat Balai Ketindang, Mas Khairul ya. Nah, ini baru pulang, sekarang ini mau garap ngajak pemuda milenial di Kasembon untuk bangkit
yang mau berangkat Jepang biar dimotivasi, Mas Khoirul sendiri mau gerak bersama pemuda milenial, ini sudah merintis di rumahnya menanam alpukat yang kualitas ekspor. Makanya hari ini ikut serta di pelatihan ini, harapannya besok akan ekspor sendiri alpukat ini. Nah, kemudian harapannya yang teknologi lain-lain nanti biar dicontoh seperti di Jepang, mengajak petani yang ada di sini. Kemudian hari ini kami juga mengajak anak mahasiswa Polbangtan yang asli Kasembon. Kami ini sudah merekom 6 mahasiswa Polbangtan, anak-anak Kasembon. Nah, termasuk ini yang satu ini yang hadir ini perempuan, Pak. Bidangnya peternakan. Nah, adik Vena ini. Mungkin ya nanti kita perlihatkan Jung. Mungkin untuk sementara yang terkait dengan pelatihan ekspor, kami kemarin dengar tidak semua BPP yang menyelenggarakan kegiatan ini, tapi kemarin Pak Win Ampel Gading juga kelihatannya ikut Zoom seperti kami. Memang harapan kami BPP ini harus melaksanakan kegiatan SDM petani, termasuk BPP kita berdayakan. BPP harus rame, tiap hari harus ada kegiatan. Makanya kalau Zoom di rumah masing-masing kok kelihatannya teman-teman gabung aja di BPP. Di samping kami memang punya konsep BPP harus hidup dimanapun di Kabupaten Malang. BPP harus hidup, harus giat. Nah, salah satunya hari ini kebetulan kami ditunjuk dan mengikuti kegiatan untuk petani milenial bidang komoditas ekspor. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak Budi, sedikit saya tanya yang talas tadi itu, Pak Budi. Talas ini infonya tadi kan sepertinya belum diangkat oleh petani lain, ya, atau belum diangkat di tempat lain. Nah, kemudian BPP Kasembon dengan beberapa tokohnya mencoba mengangkat talas. Nah, kira-kira keunggulannya talas ini apa, Bapak? Apakah kira-kira ada kandungan patinya atau mungkin ada unsur lain yang sekiranya itu nanti sangat bermanfaat untuk industri talas? Gimana, Bapak, talas itu? Jadi gini, ya mohon maaf ya, kita seorang penyuluh. Penyuluh itu apapun harus tahu. Kerikil kecil aja kita harus tahu. Sebetulnya orang talas beneng ini bukan komoditas baru. Sejak zaman Jepang, saya melihat di areal hutan rakyat di Tegalan, di hutan perhutani, tanaman ini sudah ada, tapi belum dibudidayakan. Baru setelah rame orang dengan talas, kami mencari. Jadi mencari kami ini, bibitnya mencari dari hutan. Banyak. Pokok kalau yang namanya porang jangan keliru dengan malur, dengan niles-niles, dengan apa yang lainnya itu, dengan suwek. Yang penting di atasnya ada buah namanya katak. Itu diproses, kita nggak tahu caranya, ada kandungan glukomanan. Kemudian yang talas bening ini jangan keliru, ada bote, ada sente, ada apa lagi itu. Nah, itu yang penting. Talas ini warnanya dalam kuning. Ini setelah kemarin dengan tokoh masyarakat sini dibuat tepung, tepungnya tidak kalah dengan tepung gandum, rasa rotinya enak. Kemudian yang cukup nilai ekonomisnya tinggi itu daunnya. Katanya kalau diekspor dibuat
ramuan tembakau katanya. Makanya ini yang penting daunnya diolah akan diekspor. Kalau tepungnya sudah diolah dibuat roti. Itulah potensi yang ada di wilayah kami. Kita ini kadang terlupakan, terlena dengan barang-barang yang baru, barang yang ada nilai ekonomis tinggi, terlupakan. Makanya dengan adanya ini kembali lagi penyuluh harus menggali potensi apapun yang lama maupun yang baru, pokoknya ada nilai ekonomis tinggi, kita harus kita tingkatkan. Saya kira inilah peran dari penyuluh dan BPP. Saya kira itu, Mas. Oke, terakhir, kalau profil BPP Kasembon sendiri gimana Pak Budi? Jumlah penyuluhnya, jumlah desa, jumlah kelompok tani, nah, apakah sudah kira-kira memenuhi dengan tantangan yang makin besar? Kemudian sekarang pandemi, ya, yang tentu ada kerja dari kantor, kerja dari rumah, mungkin diperlukan Zoom di BPP, mungkin sekali waktu perlu rapat dengan menggunakan Zoom dengan entah itu Gapoktan, entah itu dengan kios pupuk, entah itu dengan pemuda tani milenial, entah itu mungkin dengan mitra dari BPP gitu loh. Profilnya BPP Kasembon sendiri gimana Pak Budi? Memang BPP Kasembon ini kalau kelihatan jaraknya dari ibu kota kabupaten jauh, akan tetapi kami berupaya jauh tidak bermasalah. Yang penting kegiatan apapun kami di wilayah sudah ada kantor, ada BPP, sudah ada personil, nah, tetap kita berjalan semuanya. Terus kelembagaan yang ada ya tetap namanya KTNA tingkat kecamatan, kami aktif di tingkat kabupaten. Gapoktan, kelompok tani, KWT, P4S, kemudian yang kelihatannya di tingkat Jawa Timur, Ukja kami punya perbengkelan yang kelihatannya bisa diunggulkan, sering dipanggil ngisi di kabupaten lain. Jadi kelembagaan kelompok yang sering dapat panggilan mengisi di kabupaten lain, antara lain ya soal baik tidaknya kami nggak tahu, yang penting kami sudah memunculkan unggulan. Ukja kelebihannya di perbengkelan. Saya kira itu peran dari BPP. Soal fasilitas BPP ini kami harus bangga, karena dulu penyuluh ini tidak ada kantor, gabung di kecamatan. Sekarang alhamdulillah termasuk Kasembon sudah difasilitasi pemerintah. Kami berharap BPP teman-teman memberdayakan kebanggaan dari penyuluh dan petani, bahwa BPP ini adalah base camp-nya para petugas lapangan, baik dari peternakan, perikanan, dari mantri hewan, dari petugas IB, dari pengairan, dari statistik, ini bergabung di BPP satu atap. BPP sendiri setiap hari ini harus ada melayani tamu mengurus RDKK, itu di BPP. Kebetulan alhamdulillah kami sekarang baru dapat CPNS 2. Ini alhamdulillah cukup membantu. Nah, ini peran sementara ini BPP. Monggo bukan BPP Kasembon ini paling baik, enggak. Yang kira-kira baik untuk contoh teman lain yang mungkin diekspos lewat acara Zoom seperti ini, contoh Ampel Gading, BPP-nya buat kultur jaringan, yang kita nyontoh. Saya penyuluh sudah tua, Mas, pengen belajar terus. Saya nggak malu untuk mencontoh, apalagi adik-adik yang masih muda. Itulah harapan saya selaku penyuluh yang 2 tahun lagi mau pensiun. Saya kira itu. Saya mohon izin pengen menyapa penyuluh-penyuluh yang lain, boleh Pak Budi? Katanya tadi juga ada CPNS 2. Ini kebetulan
penyuluhnya tinggal kami dengan Marsha. Marsha masih membuat seduhan oleh-oleh dari Jepang, masih di belakang. Yang lainnya ada tugas di lapangan. Kebetulan dari DKP, Dinas Ketahanan Pangan, hari ini ada giat di Wonoagung. Ya, tinggal Mbak Marsha ini masih buat seduhan oleh-oleh dari Jepang ini, Mas Koirul ini sedang dibuat di Pawon. Saya bisa diskusi dengan yang langsung aja ke Mas Koirul ini sudah siap. Mas Koirul, saya dengan Mas Koirul, siap. Orang itu kemana? Ada jalan dulu. Oh iya. Ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Koirul. Saya Kiswanto. Saya juniornya Pak Budi. Kalau Pak Budi di Kasembon, penjenengan di Kasembon. Saya di ujung juga di Kalipari. Pernah ke Kalipari, Mas Koirul? Arah Blitar Pak gitu. Iya, dari Kepanjen arah ke barat ke arah Blitar. Oh iya, Pak. Saya mau apa istilahnya silaturahim dengan Pak Budi. Alhamdulillah ini ada penjenengan yang alumni magang Jepang ya. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Di Jepang berapa lama Mas? Selama 3 tahun 2 bulan ya. 3 tahun 2 bulan berarti ini 2021 20 sekitar 2018 nih penjenengan berangkat. 2018 berangkat. Itu penjenengan dengan berapa orang se-Kabupaten Malang atau se-Jawa Timur? Satu Kabupaten Malang cuma saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ini kan program saya seluruh Indonesia, itu seluruh provinsi. Jadi untuk program saya yang di Provinsi Gunma, Jawa Timur 2 orang, termasuk saya dan 1 orang lagi orang Madiun. Madiun. Iya, yang bisa lolos itu. Terus di Jepang itu sebagai apa istilahnya peserta magang tapi bekerja di Jepang gitu ya? Ibaratnya mencari ilmu, mencari pengalaman gitu, sekaligus ilmu praktek dan teori gitu. Iya. Jepangnya di mana? Jepang mana? Kota mana? Saya di Provinsi Gunma, Prefektur Gunma, dekatnya Tokyo. Dari Tokyo sekitar 2 jam. Ya, bisa diceritakan Mas Koirul perbedaannya Kabupaten Malang dengan tempat jenengan magang itu perbedaannya bagaimana? Ceritakan perbedaannya bagaimana? Ya banyak perbedaan Pak, mulai dari perbedaan cuaca ya, suhu juga. Kemudian tata tertib juga beda, SDM juga beda gitu, banyak perbedaan. Ya, saya kan di pertanian, jadi pertaniannya itu yang memang beda sih, harus teliti di sana itu Pak. Gitu. Dan gimana ya? Memang di sana itu biarpun kita di sini S1 atau S2, biarpun di sana tiba di sana harus mulai dari nol semua, tidak pandang bulu. Dulu penjenengan S1 di mana? S1 di mana dulu? Saya kebetulan bukan S1 Pak, SMK, cuma SMK gitu. SMK mana? SMK pertanian atau bukan? SMK peternakan di Pujon, Negeri Pujon. SMK peternakan di Pujon ya, SMK Peternakan Negeri di Pujon ya? Ya, SMKN 1 Pujon. Nah, kemudian bidang yang Mas Koirul geluti, bidangnya itu peternakan apa hortikultura
atau apa yang jenengan kerjakan di sana? Di Jepangnya atau di sini? Ya, di Jepangnya. Di Jepangnya, di bagian pembibitan juga pembenihan, gitu. Kalau untuk sayur kita fokus sama pembibitan, kalau di bunga kita mencakup juga pembenihan, gitu. Jadi populasi bunga sekitar 70% dan sayur 30%, gitu. Bunga ya, di sana populasi bunga malah lebih tinggi ya, bunga ya? Iya, populasinya lebih tinggi kalau di tempat saya gitu. Memang ada perusahaan lain atau tempat lain gitu yang fokus ke sayuran gitu. Tapi di saya itu kok ada 2 kriteria itu, di bunga dan sayur gitu. Ya. Terus kalau bunga ya, ini bunga di Jepang dengan di Indonesia, ini apakah pengelolaannya itu sama atau belum atau enggak sama? Jadi misalnya di sana kan mau memilah bibit bunganya gitu loh, kemudian nanti dikembangkan juga, kemudian nanti ini dibuat apa istilahnya karangan bunga ya, kalau misalkan karangan bunga yang mungkin dipajang di kantor-kantor atau mungkin dipajang di rumah-rumah gitu loh. Perbedaannya apa? Iya. Mulai dari seleksi benih juga beda, perawatan itu sangat-sangat beda. Kalau di sini ibaratnya ada itu bunga di sini itu yang tumbuh liar di pinggiran sungai gitu, tapi di sana itu dijual belikan, dirawat dengan baik gitu, kemudian dijual di sana dan peminatnya banyak, alhamdulillah banyak di sana. Itu hampir sama dengan kebutuhan sekunder dan primer itu sama di sana. Itu. Bunga berarti di sana menjadi barang yang punya nilai tinggi begitu berarti ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Terus ini penjenengan ini istilahnya libur atau nanti ke sana lagi atau bagaimana? Kebetulan saya tugasnya udah selesai, gitu. Jadi dari pihak pemerintah disuruh pulang untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah saya, gitu. Oke. Nah, terus sekarang tadi infonya mau apa istilahnya merintis apa komoditas apa alpukat tadi ya kalau salah ya? Iya. Gimana ceritanya gimana itu? Ya kebetulan saya ini memang pedagang buah gitu. Dulu sebelum berangkat dan sekarang masih sih keluarga gitu. Dan saya memang suka dengan buah, apalagi buah alpukat gitu. Dulu pernah jual buah alpukat, ya alhamdulillah keuntungan kok lebih dari buah-buah yang lain. Dan kebutuhan pasar terus ada. Dan produksinya pun kurang. Ya gitu. Terus ada keinginan untuk budidaya itu, tapi bukan sekedar budidaya buah alpukat gitu, enggak. Jadi sekaligus budidaya dan sekaligus mencari apa yang paling unggul dari jenis alpukat itu. Gitu. Dan kemudian alhamdulillah ketemu jenis tersebut dan kualitasnya kualitas ekspor. Jadi ini ada partner juga untuk pengembangan itu. Ya. Oke, terakhir Mas Khairul, saya pengen dengar penjenengan ngomong bahasa Jepang. Nah, ini gimana? Bahasa Jepang dulu ya. Silakan. Ya. Konnichiwa. Tashi wa Afandisha desu. Pandito yang didasai. Ya. Indonesia no, Higashi Jawa no, Marangkarakimashita. Oke. Itu ibaratnya perkenalan gitu Pak ya. Nama saya Afandi. Saya dari Indonesia, Jawa Timur, Kabupaten Malang gitu. Ya. Kayak itu juga gimana masih kurang atau tidak? Cukup. Terima kasih sangat. Kali pari ada yang berangkat ke Jepang rencana.
Iya, ini masih diklat di Ketindan, Bapak. Masih diklat di Ketindan, nanti kemudian mau dikirim. Ini pelatihnya. Besok pelatih di sana. Oh, begitu. Iya. Luar biasa. Selamat. Nggih. Namanya siapa? Dari Kalipari. Dari Kalipari namanya Galang Rohmatullah. Galang Rohmatullah. Ya, dari Kalipari. Iya, Pak. Nanti kalau insya Allah ke sana nanti saya cari orangnya. Nggih. Ini biar ada bukti. Ini teh dari Jepang. Wah, luar biasa. Nikmat ini. Nah, mau ikut gabung di sini, mari. Teh dari Jepang ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mas Khairul ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo teman-teman diperlihatkan diputar. Ya. Oke. Saya tak kenalan dengan yang muda-muda ini. Iya. Nah, ini. Biar kelihatan. Ini teman-teman penyuluh muda, adik-adik petani milenial yang sudah 4 hari ya kita ya, kurang 1 hari, hari ini sama besok. Iya. Mudah-mudahan semua lancar, minta doanya. Oke. Yang CPNS-nya yang mana Pak Budi? CPNS? Ya. Nah, CPNS. CPNS ada 2. Ini adik masa dulu dari UNS Solo, asli Pacitan. Yang satunya lagi Mas Pandu asli Tangerang Selatan dari IPB. Bogor. Luar biasa. Yang dari Pacitan mana Pak Budi? Pacitannya Pacitan mana? Pacitan Kota, Pak Cisanadi. Pacitan Kota. Saya 2002 itu di Pacitan. 2002 akhir sampai 2004 awal itu saya di Pacitan. Pacitan mana, Pak? Di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dulu. Saya seumur itu masih anak-anak. Dulu di program Fidra. Dulu saya di Kecamatan Tulaan. Oh iya, Tulaan. Selatan. Iya, di selatan ya. Tulaan itu kampungnya ibu saya, Pak. Oh ya, saya di Desa Jetak dan Kali Kuning. Oh. Iya. Jadi di tengahnya itu ada jalan, ke kanan itu ke Desa Jetak, kalau ke kiri itu ke Desa Kali Kuning ya. Iya. Oke, nanti insya Allah bisa dilanjut di lain waktu. Kalau Mas Pandu Tangerang ya? Ya, Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan, iya. IPB. Kalau di Kalipari ada Nanda, itu dari IPB. Nanda, satu angkatan ya? Oh, Nanda. Ya. Saya beda angkatan, Pak, sama Mbak Nanda. Sudah ya, udah kenal ya? Udah kenal. Oh iya. Ya nanti inilah bisa disambung lah. Kalau yang tengah ini yang mana Bapak? Yang tengah? Ini adik mahasiswa Polbangtan, asli Wonoagung, Desa Kasembon, kita undang juga. Berarti dari Polbangtan. Polbangtan berarti Putri Kasembon nggih? Iya asli. Neneknya teman saya PPL di Kediri, neneknya. Neneknya ini namanya Pak Soleh, guru SPMA, juga penyuluh, pensiunan penyuluh di Kediri. Cucunya jadi calon PPL ini. Oh, nggih. Berarti ini milenial unggulan kita nih, Pak Budi. Ya, yang paling kanan satu lagi Singgih, ya diketong diputer. Kamu agak sini bisa. Ya, Singgih ini lulusan SMK Pertanian dari Pujon juga ya. Sekarang usaha tani dengan bapaknya dulu perintis koperasi tani. Sekarang aktif di kelompok tani. Ini anaknya ini tanam porang dan budidaya sapi perah
rencana harapannya belajar ekspor ini biar seperti Pak Paidi Porang jadi eksportir. Harapannya seperti itu. Oke, ya kita berdoa mudah-mudahan yang muda-muda ini nanti yang makin menggerakkan BBP juga, kemudian komoditas-komoditas yang potensial ekspor Pak Budi ya, entah itu porang, entah itu alpukat, entah itu tadi talas dan produk-produk yang lain, dan kita itu menjadi negara yang pertaniannya kuat, tangguh dan mandiri Pak Budi ya. Ya. Terakhir Pak Budi, saya ke Pak Budi ini. Saya kan menggunakan Zoom ini untuk silaturahim ya. Jadi sekarang dengan Kasembon, insya Allah nanti kita dengan BPP Turen, insya Allah nanti dengan BPP Pagelaran. Juga ada teman-teman yang penyuluh di luar Jawa Timur juga sudah kita hubungi Pak Budi. Kita punya teman di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita juga nanti rencana yang ada di entah itu di Sulawesi, entah itu di Kalimantan, itu juga kita silaturahim. Jadi silaturahim ini kan siapa tahu bisa memperpanjang umur kita begitu Pak Budi. Nah, menurut Pak Budi dengan Zoom seperti ini kira-kira makin bagus atau enggak nanti peran BBP, peran penyuluh, hubungan antara penyuluh dengan petani, baik di satu kecamatan, antar kecamatan, mungkin antar kabupaten. Nah, dengan Zoom seperti ini, kira-kira punya dampak bagus atau enggak, Pak Budi, dengan usaha seperti ini? Sangat bagus. Apalagi penjaringan ada di situ, setiap BBP kami ini sudah dilengkapi dengan adik-adik yang milenial. Ini sangat bagus. Kita memang mengharapkan wajah, bentuk, isi, peran BPP. Ayo seluruh Indonesia kita tonjolkan. Kita kalah bahwa seolah-olah kerja penyuluh mengelola BPP ini belum dimunculkan. Kemarin teman yang mau ngekspos kadang-kadang punya perasaan dikira pamer. Menurut kami itu bentuk yang harus kita unggulkan, dan saya aja yang setua ini pengen belajar dari teman BPP lain, apalagi yang adik-adik. Makanya dengan program penjenengan merintis seperti ini, monggo yang kira-kira mendukung ya kita ajak, yang tidak mendukung biar aja. Berarti tidak tahu diajak untuk maju. Saya kira itu. Teruskan, lanjutkan. Saya sangat mendukung. 2 tahun lagi mau pensiun, siapa yang mau menggantikan kalau enggak? Yang muda-muda ini. Lanjutkan. Saya dari penyuluh tetap pensiun bangga dengan seorang profesi penyuluh. Lanjut. Pak Budi Prasetyo dan penyuluh di Kasembon, juga ada petani milenial. Jadi kalau saya itu punya slogan ya, ayo optimis, ayo semangat, ayo bangkit. Nah, karena kemarin 20 Mei itu kan kebangkitan nasional Pak Budi. Jadi rintisan saya ini saya komunikasikan dengan Abah Paidi ya, koordinator di Kalipari, dan rencana kita juga nanti akan penyuluhan dengan Zoom juga Pak Budi. Jadi BPP itu nanti kita adakan penyuluhan, kemudian katakanlah ada POPT yang tidak harus di lokasi BPP, tapi kita fasilitasi dengan Zoom ya, POPT. Nah, karena salah satu permintaan penyuluhan yang paling diminati petani ya, itu kan tentang hama penyakit. Jadi nanti angan-angan kita itu gini Pak, di BPP kita adakan penyuluhan, petugas POPT-nya kita ajak untuk bergabung seperti ini. Nah, kemudian nanti kira-kira petaninya itu sebagian juga ada di aula BPP. Jadi nanti tapi tetap dengan protokol kesehatan juga gitu loh. Jadi itu yang coba kita sampaikan.
Terakhir Pak Budi, terakhir pesan-pesan penjenengan untuk seluruh penyuluh, untuk petani, mungkin untuk teman-teman yang ada di semua tempat. Pesan penjenengan apa untuk biar kita ini ya paling tidak betul sekarang masih pandemi, tapi kita kan tidak boleh diam gitu, tapi tetap punya aktivitas yang kreatif tapi yang produktif. Monggo Pak Budi. Saya sejak awal memang dilahirkan sebagai tenaga penyuluh. Jiwa saya ini sudah cocok panggilan jiwa di penyuluh. Alhamdulillah masih banyak teman-teman saya yang bertahan sampai pensiun profesi penyuluh. Menurut kami profesi penyuluh ini memang profesi yang menurut kami bekerja dan penuh pengabdian. Soal kita kerja cari nama, nggak dapat nama, nggak cari nama. Yang penting kerja sesuai dengan profesi dan pengabdian. Insya Allah teman-teman penyuluh ini cerita, yang sudah pensiun, sudah sepuh, kalau cerita ke saya, jadi pensiunan penyuluh ini kerja yang barokah. Makanya ayo teman-teman berbanggalah kerja sebagai profesi penyuluh. Soal penyuluh namanya kurang baik, kita nggak cari nama. Yang penting kerja dengan penuh kesungguhan dan penuh pengabdian. Kemudian BPP ini adalah rintisan penyuluh lama, sehingga tiap kecamatan kami ini sudah difasilitasi BPP. BPP ini adalah rumah kerja penyuluh, petugas lapangan, dan adik-adik milenial dan petani. Manfaatkan semaksimal mungkin, kita rawat, kita tata, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang penting bangga dengan penyuluh, bangga dengan rumah penyuluh yang namanya Balai Penyuluhan Pertanian. Itu pesan kami. Terima kasih Pak Budi selaku koordinator di BPP Kasembon sudah meluangkan waktu dengan kita. Terima kasih juga untuk para penyuluh muda yang ada di BPP Kasembon. Terima kasih untuk Putri Kasembon juga, kemudian Mas Singgih, Mas Koirul. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan ada lain kesempatan kita bisa sambung lagi Pak Budi, dan kita bisa istilahnya saling silaturahim, saling mengabarkan hal yang baik, hal yang positif. Mungkin yang sukses di Kasembon bisa kita tiru, yang sukses di Ampel Gading juga bisa kita pelajari. Barangkali juga mungkin ada penyuluh atau BPP di tempat lain yang punya kemajuan yang bagus juga bisa kita tiru. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.